Salam dan bahagia. Modul 1.4.A.9 Koneksi antar materi bersama saya Franciscus Saverius Balulowa, calon guru penggerak angkatan 3, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan juga harus dapat menuntun tumbuhnya budi pekerti anak, yakni olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga atau tenaga. Sehingga pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, ekosistem pembelajaran yang dirancang semata-mata bertujuan untuk pemekaran diri anak, sehingga dapat menghadirkan anak dengan pribadi yang utuh. Dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, diharapkan murid-murid kita dapat memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila, maka guru penggerak haruslah memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak itu sendiri. Guru harus mampu menjadi agen transformasi dalam ekosistem pendidikan sesuai dengan 5 peran guru penggerak, yaitu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Seorang guru juga mesti memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dan yang terpenting adalah keteladanan yang konsisten. Mengapa? Karena guru dengan karakter baik akan melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat melalui murid-muridnya. Pengaplikasian peran dan nilai-nilai guru penggerak dapat dilakukan melalui visi guru penggerak. Guru harus memiliki impian tentang murid-muridnya di masa yang akan datang. Dan untuk menyusun visi atau impian tentang muridnya, maka guru harus melakukan pemetaan kekuatan yang ada di lingkungan sekolahnya. Karena prakarsa perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan di sekolah harus berpihak pada murid. Perubahan menurut Ki Hajar Dewantara harus memenuhi asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Pemetaan kekuatan dapat dilakukan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan model Bagja. Maksud dari inquiry apresiatif adalah memungkinkan anggota komunitas atau organisasi atau sekolah melakukan ko-kreasi langkah maju bersama yang berangkat dari kedalaman pemahaman akan makna atau inti kesuksesan dan sumber daya mereka sendiri, sehingga ko-kreasi kesuksesan masa depan bersifat kontekstual. Inquiry apresiatif model Bagja dapat dilakukan dengan cara yang pertama, buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran.
Yang ketiga, gali impian. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Agar murid dapat mencapai kesuksesan masa depan yang kontekstual, maka harus didukung dengan pengembangan budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam membangun budaya positif, sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Artinya sekolah harus mampu menciptakan lingkungannya menjadi rumah kedua bagi murid-muridnya. Strateginya adalah sekolah harus melakukan gerakan revolusioner dalam merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, bila ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Menurut Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Artinya, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat dengan motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita butuh pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Dalam upaya mendisiplinkan murid, pendidik harus mengetahui dengan jelas motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gossen, ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Disiplin positif bertujuan untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-muridnya, yakni menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercayai. Bagaimana menerapkan disiplin positif? Caranya adalah membuat kesepakatan bersama murid tentang keyakinan kelas. Guru harus mampu memfasilitasi terjadinya proses curah pendapat dari siswa tentang keyakinan kelas yang pada akhirnya terbentuk dalam sebuah kesepakatan kelas. Karena menurut Gossen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Namun perlu diingat bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan kekuasaan atau power. Ada 5 posisi kontrol menurut Diane Gossen. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua,
pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau atau monitor, dan yang kelima sebagai manajer. Seorang pendidik harus mampu mencapai posisi sebagai manajer, karena dalam posisi ini pendidik dapat membuat muridnya menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas semua perilaku dan sikap-sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri murid. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan dalam melaksanakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, validasi tindakan yang salah, yang kedua, menanyakan keyakinan, dan yang ketiga, menstabilkan identitas. Dari semua yang telah dipaparkan, pada akhirnya akan bermuara pada tujuan pendidikan menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang akan membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan modul 1.4.A.9 koneksi antar materi. Terima kasih, salam dan bahagia.